Halo sahabatku, apakah kalian pernah makan ayam goreng KFC? Sangat gurih dan renyah bukan rasanya? Kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik seputar KFC yang mungkin belum pernah kalian ketahui sampai sekarang. KFC adalah salah satu waralaba pertama yang pindah ke pasar Asia. Awal mulanya di Cina, slogan perusahaan itu terdengar sangat menyeramkan ketika raksasa makanan cepat saji Amerika itu membuka restoran pertama mereka di Beijing pada tahun 1987. Slogan terkenal KFC yang berusia 55 tahun dikenal It's Finger Licking Good, yang artinya sampai menjilati jari. Diterjemahkan secara tidak sengaja dalam bahasa Mandarin menjadi kami akan memakan putus jarimu. We'll eat your fingers up. Sontak saja slogan itu terlihat seperti aksi kanibalisme bagi warga Cina. Namun sekarang KFC adalah perusahaan cepat saji barat yang sangat terkenal di Cina dengan lebih dari 4.500 outlet. Telah diketahui bahwa KFC memiliki resep asli campuran rahasia 11 bumbu dan rempah-rempah, tetapi tidak banyak yang menyadari bahwa resep beserta beberapa bahan yang lainnya terkunci di lemari besi di kantor pusat perusahaan di Louisville, Kentucky, Amerika. Resep rahasianya tidak pernah dipatenkan, karena perusahaan tahu kalaulah dipatenkan, hal itu akan membuka rahasia terbesar mereka yang selama ini dijaga ketat. Untuk memastikan resep tetap rahasia, setengah produksi dikerjakan oleh Griffith Laboratories dan kemudian diberikan kepada McCormick yang menambahkan bahan-bahan sisanya untuk diproduksi. Banyak yang telah mencoba dan ingin mengetahui bahan-bahan rahasia tersebut, tetapi mereka tidak berhasil menyamai rasa KFC yang asli. Jika kalian ingin mendapatkan beberapa memorabilia pribadi Kolonel Sanders, kalian harus memiliki saldo di bank yang bagus. Setelan putih ciri khasnya termasuk dasi hitam dibeli di balai lelang oleh Presiden dan Kepala Eksekutif Kentucky Fried Chicken Jepang bernama Masao Charlie Watanabe. Untuk sebuah setelan pakaiannya, dia mengeluarkan uang $21.500. Setelah memenangkan lelang itu, dia mencoba setelan itu saat itu juga di rumah lelang sambil tersenyum lebar. Dia juga memenangkan lelang surat izin mengemudi Kentucky Colonel Sanders tahun 1973 seharga $1.912. Menurut Watanabe, Colonel Sanders sangat terkenal di Jepang. Sebagian besar KFC di sana mendirikan patung sang kolonel di depan setiap tokonya. Pria di balik Kolonel Sanders sebenarnya adalah Harlan Sanders. Dia memang seorang kolonel, tetapi bukan dari militer Amerika Serikat seperti yang diasumsikan banyak orang selama bertahun-tahun. Dia diberi gelar kehormatan kolonel oleh Gubernur Kentucky, Ruby LaFoon. Gelar itu diberikan kepadanya sebagai hadiah atas prestasi dan pelayanannya kepada negara bagian Kentucky. Ketika Kolonel Sanders meninggal pada tahun 1980, bendera di setiap gedung negara bagian Kentucky dikibarkan setengah tiang untuk menghormatinya selama 4 hari. Sama seperti makan daging ayam kalkun di Amerika yang sudah menjadi tradisi lama di sana, makan KFC pada hari Natal di Jepang pun sudah menjadi tradisi. Ada slogan Kurisumasu Niwa Kentucky, yang artinya Kentucky untuk Natal. Slogan ini menjadi trik pemasaran yang sangat sukses. Pada tahun 1974, Jepang tidak bisa mendapatkan cukup KFC pada hari Natal, padahal orang Jepang sangat menyukai daging ayam dalam ember-ember kecil itu. Penjualan sepanjang tahun meningkat tajam di semua restoran mereka pada malam Natal. Banyak yang memesan berminggu-minggu sebelumnya untuk menghindari antrian yang bisa memakan waktu hingga 2 jam. Natal bukanlah hari libur nasional di Jepang karena hanya 1% dari orang Jepang diperkirakan beragama Kristen. Namun, seember daging ayam di hari Natal adalah makanan spesial yang ditunggu-tunggu. Sepenting apa sih kolonel ini bagi KFC? Pria lain bernama Leon Pete Herman juga tak bisa dilupakan dan dipisahkan dari KFC. Dia adalah orang pertama yang mewaralabakan ayam merah KFC di kedai hamburgernya. Kedua pria itu mulai membuka restoran di seluruh negeri. Harman datang dengan ide untuk menjual ayam di sebuah ember ikonik bergaris yang berwarna merah dan putih, berisi 14 potong daging ayam, 5 roti, dan pin saus. Dijual seharga $3.50. Harman juga pencetus slogan terkenal mereka, It's Finger Licking Good, yang artinya sampai menjilati jari. Harman mengoperasikan lebih dari 200 gerai KFC di 4 negara bagian.
KFC adalah restoran besar yang memiliki hubungan langsung dengan restoran besar lainnya, yaitu Taco Bell dan Pizza Hut. Ketiga perusahaan tersebut dimiliki oleh Yum Food Brand. Pada satu titik, Yum bahkan memiliki Long John Silver dan A&W Restoran. Kalian mungkin dapat melihat bangunan dengan kombinasi berbeda dari tiga merek tersebut, namun terkadang kita dapat memesan KFC dan Taco Bell dari menu yang sama. Akuisisi terbaru Yums adalah Mongolian restoran Hot Pot Little Sheep pada tahun 2011. Mereka setuju untuk membayar $587 juta untuk hak perusahaan. Orang Amerika selalu menyingkat kata-kata yang panjang, jadi selama bertahun-tahun mereka lebih suka menyebut KFC daripada Kentucky Fried Chicken. Pada tahun 1991, nama KFC secara resmi diadopsi. Presiden KFC Amerika Serikat, Kaylee Craig, mengakui perubahan itu sebagai upaya untuk menjauhkan konotasi negatif makanan goreng yang tidak sehat. Pada akhir 80-an dan awal 90-an, Amerika condong ke arah pilihan makanan yang lebih sehat. Para eksekutif KFC berinisiatif menghilangkan kata bread atau gorengan di logo mereka agar tidak kehilangan konsumennya. Beberapa analis pemasaran mempertanyakan keputusan melepaskan nama yang sudah terkenal itu, hingga akhirnya mereka memasang wajah Colonel Sanders di logo itu dan masalah pun akhirnya terpecahkan. Pesaing SPBU Sanders yang bernama Matt Stewart ketahuan akan mencoret-coret papan billboardnya untuk mencegah calon pelanggan mengunjungi tempatnya. Ketika Sanders menemukan Stewart mencoret-coret papan namanya, dia dan dua karyawannya berlari untuk menangkapnya. Suara tembakan senapan terdengar dari masing-masing pria tersebut dan terjadi baku tembak yang mengakibatkan salah satu karyawan Sanders tewas. Sebagai balasannya, Sanders kemudian menembak Stewart di pundaknya. Insiden itu memberi Sanders kendali penuh atas pasar SPBU di daerah tersebut setelah pesaingnya dikirim ke penjara karena pembunuhan. Setelah menjual bisnis KFC-nya hanya seharga $2 juta pada pertengahan tahun 70-an, Sanders tidak terlalu senang dengan cara perusahaan menjalankannya. Dia terkenal suka menjelek-jelekan produk itu di berbagai kesempatan. Pada tahun 1976, dia mengunjungi lokasi Greenwich Village dan mengatakan kepada kritikus New York Times bahwa itu adalah ayam goreng terburuk yang pernah dia lihat dan bahkan tidak diberinya saus. Dia juga mengklaim bahwa ayam goreng itu bahkan tidak cocok untuk dimakan anjingnya. Setelah tidak puas dengan cara mereknya dijalankan, ia mencoba membuka restoran pesaing bernama Claudia Sanders. Dia adalah pasangan sang kolonel setelah istri keduanya. KFC menggugat Sanders, namun gugatan itu diselesaikan di luar pengadilan sebesar $1 juta. Restoran itu masih ada sampai sekarang dengan nama Claudia Sanders Dinner House. Itulah 10 fakta tentang Kentucky Fried Chicken atau lebih dikenal dengan nama KFC. Sudah kenal ya sekarang siapa sebenarnya kakek-kakek di logo KFC itu? Silahkan tekan tombol subscribe-nya apabila kalian ingin melihat video kami yang lainnya. Sampai jumpa!